Allahul Jalal a'takal jamal ya syamsal kamal ya nurul ain Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-akwan Mala al-akwan Habibi Muhammad 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 Khairil mursalin Nurul Mustafa Nurul Mustafa
شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وأجاب كلامي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وأجاب كلامي يا نبي وفانا أقبل علينا هنانا في أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا في أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا وسلم وبارك عليه. Qamarun, qamarun, qamarun sidanan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan nabi, wa jamil. وعم
وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan maulid tiba beserta qasidah mudhariyah telah kita baca bersama. Mudah-mudahan hajat kita semuanya, khususnya hajat dari Syaikhul Bait, dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu Maidatul Hasanah sekaligus doa yang pada hari ini akan disampaikan oleh guru kita bersama Syadil Habib Muhsin bin Ali bin Hamid. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina at-taubata wa harrama al-israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار وصفة الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأبرار. أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam yang mubarak ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat kami. Segenap panitia Safari Maulid Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu ini. Neka banyak tolok lemak lagi. Oh, alhamdulillah. Pola mutura kebi nih. Oke. Campur lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ada satu ulama yang mengatakan, tidaklah berkumpul dari umat Nabi Muhammad 40 orang di satu majelis, kecuali pasti ada salah satu dari 40 itu orang hamba yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, tidak berkumpul 40 orang dari umat Nabi Muhammad kecuali pasti di antara mereka ada salah satu yang doanya pasti diijabah oleh Allah. Nah, makanya saya sering mengatakan di beberapa majelis, kalau ada perkumpulan seperti ini, panjenengan atuh nyok ndak Gusti Allah. Silakan, apa doanya sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana di antara kita yang doanya mustajab. Nggih napa nggih? Tidak harus yang ceramah, tidak harus. Tidak harus kiainya yang doanya mustajab, enggak harus. Kadang-kadang ibu-ibu yang duduk di belakang, yang ngantuk-ngantuk, mungkin dia yang ngantuk, hadirin. Makanya tidak boleh suudzon. Nggih? Kita tidak tahu di antara kita yang hadir sekarang mana yang doanya diterima oleh Allah. Makanya ayo ijtima', berkumpul, membaca maulid, membaca salawat Nabi seperti ini, yakinlah doa kita pasti diijabah oleh Allah. Karena yakin di antara kita pasti ada orang yang doanya mustajab. Alhamdulillah. Yang belum dapat jodoh, minta kepada Allah mudah-mudahan dipercepat jodohnya. Amin. Sekita akeduan putra kita andi ketoronan, moga-moga paringi ketoronan. Si ampun abine, moga-moga abine boleh. Insyaallah diberi keturunan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang jelas kita yakin malam ini doa kita pasti diijabah oleh
Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita menyebut nama orang soleh, panjenengan nyebut asmana orang sesaeh, asmana ulama, asmana kiai. Napa cepon Imam Junaid Al-Baghdadi, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Bu, ini ngaki bu. Kalau Anda menyebut nama orang soleh, itu di majelis rahmat diturunkan oleh Allah. Kita bercerita orang soleh, bercerita orang wali, itu turun rahmat di majelis tersebut. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut adalah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau yang kita ceritakan adalah Nabi Muhammad? Bagaimana kalau yang kita baca adalah maulid, salawat kepada Nabi Muhammad? Maka enggak usah diragukan hadirin. Bu, cek ragu sampean. Bapak-bapak enggak usah ragu. Kalau menyebut orang soleh saja rahmat turun, maka malam ini bukan hanya rahmat yang turun, tetapi berjuta-juta rahmat yang turun kepada kita. Karena kita menyebut nama Rasulullah, menyebut makhluk yang paling mulia, menyebut makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Bu, tasik semangat nggih? Masih semangat? Bapak-bapak, ada 5 orang. Pak, semangat Pak. Ayo, harus jangan kalah-kalah sama ibu-ibu ini ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan lebih global lagi, lebih luas lagi, beliau adalah makhluk yang paling Allah cintai. Bukan hanya dari kalangan manusia, bukan hanya dari kalangan kita manusia, dari segala makhluk, segala bentuk makhluk semuanya, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam alaihissalam, beliau melakukan satu kesalahan, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bapak-bapak, ini informasi, sekedar informasi supaya panjenengan tahu. Nabi Adam itu Pak digoda sama iblis, tidak mempan Nabi Adam. Iblis ingin menggoda Nabi Adam. Adam itu makan itu buah yang dilarang. Enggak. Adam makan itu. Enggak. Kuat. Tapi iblis, namanya saja iblis, setan, pintar menggoda, pintar merayu. Iblis tidak bisa menggoda Adam, maka iblis datang kepada istrinya. Siapa? Ibu Hawa, Siti Hawa. Diiming-iming Ibu Hawa. Hawa, tahu enggak kamu kenapa tidak boleh makan buah itu? Kenapa setan? Kenapa iblis? Kamu kalau makan buah itu, kamu nanti jadi orang yang abadi. Kamu akan kekal abadi. Nah, kalau kamu tidak makan, kamu ini bakal mati. Eman lo surga ini. Kalau kamu tidak kekal, bagaimana di surga? Akan terputus kenikmatan surga. Ini katanya iblis merayu Ibu Hawa. Akhirnya Ibu Hawa terpengaruh, wanita terpengaruh oleh iblis. Si wanita tadi alias Ibu Hawa mempengaruhi suaminya. Pinternya iblis ya. Tidak bisa langsung kepada Nabi Adam lewat siapa Bu? Kayak gak semangat sampai ini. Lewat istrinya, lewat Ibu Hawa. Ibu Hawa yang merayu Nabi Adam. Nabi Adam pun akhirnya mau memakan buah yang dilarang itu. Makanya ibu-ibu, kalau boleh saya katakan, kedudukan suami Anda sekarang tergantung Anda. Ongkuan nih kah? Engki Pak. Mak neng tok sampean nih. Engki bener. Loh, ongkuan Pak. Sampai ada kaidah begini, Bu, dengarkan. Ada kaidah begini. Wara'a kulli rajulin 'azim imra'atun 'azimah. Di belakang laki-laki yang mulia pasti karena dia punya istri yang mulia. Ongkuan. Di belakang ustadz pasti punya istri ustadzah, kan begitu? Walaupun tidak harus ustadzah.
Yang penting istri tadi bisa mensupport, istri tadi bisa mendukung suaminya. Jadi ustadz pinter ceramah itu gara-gara istrinya, Pak. Nggak tak gelek tak apa tadi sampai. Temenan. Ustadz pinter ceramah, pinter pidato itu karena istrinya. Pintar istrinya mengatur suasana sehingga suaminya selalu senang, selalu tenang, ceramah, masuk, mapan, tak kepikiran. Coba ibu-ibu yang punya suami ustadz, sebelum ustadz tadi khutbah Jumat, diriwui, ya kan? Dikacaukan itu pemikirannya. Nang Dimas, khutbah Jumat di CNAE, delon beras, kano, delon minyak, kano, larang, telur, tompes. Jadi suami mau khutbah Jumat, ibu-ibu memasukkan kekacauan di pikirannya. Beras, apalagi tadi? Minyak, telur, beras, minyak, telur, beras, minyak, telur. Akhirnya ustadznya ceramah khutbah Jumat, keluar Pak, minyak, beras, telur. Jamaah terkerjat, ay, masih tak beres ustadz. Sedikit-sedikit minyak, telur, beras, wah. Ayah HPG ya. Kenapa? Karena istrinya bikin kacau. Nah, makanya ibu-ibu sekali lagi di belakang ustadz yang pinter pidato, pinter ceramah, ada istri yang mengatur di belakang. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu harus selalu mendukung suaminya. Ngoten Bu nggih? Bu, mendukung suaminya. Jangan bikin kacau pikiran suaminya. Saya ngomong apa adanya. Orang-orang, Bu, pejabat-pejabat itu kadang korupsi. Karena siapa? Karena istrinya. Loh, ongkuan. Ayo pikirkan bersama-sama. Gajinya pejabat, itu saya baca ya. Ada yang setiap bulan 250 juta. Sebulan 250 juta, Pak. Loh, saya kurang tak? Kenapa masih korupsi? Kula ben sampean nih, saya dan Anda ini kalau dapat gaji 10 juta saja sebulan, aduh seneng alhamdulillah. Gini apa nggih? Kita dapat 10 juta saja tiap bulan sudah alhamdulillah asokor. Ini Pak tiap bulan gaji 250 juta dengan tunjangan ini, 250 juta sebulan. Tapi kenapa masih korupsi? Kenapa ngemplang duit rakyat? Karena istrinya ada yang matura nyonyo apa nyonyor ya tak tahu lah. Terus anu mas tuh rumah sebelah sudah tingkat, masa rumah kita tidak tingkat? Tuh tetangga sebelah sudah beli mobil Alphard, sampean kok masih Avanza? Terus begitu istrinya, tidak syukur kepada Allah. Maka walaupun suami tadi itu gajinya besar, kurang terus. Akhirnya suaminya korupsi. Akhirnya ditangkap sama KPK. Kata suaminya, Pak, ini semua karena istri saya. Saya tidak mau masuk penjara sendirian, tangkap istri saya. Akhirnya binina masuk penjara kia. Nah itu. Tapi kalau istrinya soleha, ini saya lihat dari wajah-wajahnya ini soleha sedoyo nggih. Namanya soleha nggih. Insya Allah istri kita soleha semua. Gimana ciri-ciri istri soleha, Bu? Suaminya datang, Dek, ini hari ini cuma dapat 50.000. Oh alhamdulillah mas, 50.000 banyak mas, cukup Bu ya. Besok datang bawa uang cuma 20.000, cukup? Ongkuan? Cukup Pak, alhamdulillah. Nah, ini calon-calon istri yang soleha semua ini ya. 50 cukup, 20 cukup, 10.000. Kebayin apa 10.000? Melena apa 10.000 sampai? Tempe tahu sop sambel loh lebih qanaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada Rasulullah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam. Nih saya mau cerita Nabi Adam tadi terputus ini. Nabi Adam setelah melakukan satu kesalahan dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah karena rayuan istrinya. Istri dirayu oleh iblis. Akhirnya apa? Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Seporana. Menurut sebagian kitab, ketika Nabi Adam habis memakan buah yang dilarang itu, ternyata Nabi Adam kepingin buang air besar. Pastro entara kebudi, ingin ke kamar mandi. Loh, warga sobong jeding, Bu. Di surga ada kamar mandi. Di surga ada WC, ada toilet. Maka Nabi Adam, aduh, mak keluar. Akhirnya apa? Kata Allah, Adam, di surga tidak ada tempat untuk buang air. Di mana ya Allah? Turun ke dunia. Turun kamu ke dunia. Kalau kamu turun ke dunia, itulah tempat kamu membuang kotoran. Subhanallah. Jadi dunia ini apa? Pohon, jelas ya? Itu menurut sebagian tafsir. Nabi Adam setelah makan buah itu kepingin buang air di surga, nggak ada tempat. Surga bersih, suci. Jangankan buang air, Anda ingusan. Apa bahasa Jawa ingusan ya? Umbelan, meroan, sombong, Pak. Loh, di surga ada orang ingusan, tidak ada, bersih. Ya Bu ya, tidak ada, bersih. Apalagi kencing, apalagi buang air besar, nggak ada. Makanya Nabi Adam diturunkan ke dunia, karena dunia adalah tempat untuk itu. Nah, ketika Nabi Adam tadi berbuat kesalahan, Nabi Adam menyesal. Nabi Adam kecewa, ya Allah, mak bisa engkau ala Korea. Kok bisa saya makan buah ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian Nabi Adam menyebutkan beberapa kalimat. Nabi Adam menyebutkan beberapa kalimat, beberapa doa yang dengan doa itulah Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama? Ada yang mengatakan doa yang dibaca oleh Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu, itu pendapat. Doa yang dibaca Nabi Adam adalah doa tadi sehingga beliau diampuni oleh Allah. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa doa yang dibaca oleh Nabi Adam adalah Ya Rabb bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampuni aku ya Allah. Itu yang dibaca oleh Nabi Adam. Bu, Nabi Adam itu kan manusia pertama. Nabi Muhammad belum ada di muka bumi. Nabi Muhammad belum dilahirkan di muka bumi. Tapi Nabi Adam sudah menyebut nama Muhammad. Ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah demi kemuliaan Muhammad ampuni aku ya Allah. Maka ketika Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad seperti ini, Allah Ta'ala bertanya, Ya Adam, min aina arafta Muhammadan? Wahai Adam, kata Allah, dari mana kau kenal Muhammad? Dari mana kamu tahu aku punya hamba yang namanya Muhammad? Faqala Adam, maka Nabi Adam menjawab, Ya Rabb, toreh dingaki, ayo simak dengan baik. Ya Rabb, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyar ruh. Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan kau tiupkan roh kepadaku, fafatahtu ainaya, aku buka kedua mataku, maka yang pertama aku lihat adalah tulisan di surga, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang arsy bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku tahu ya Allah, kata Nabi Adam, tidak mungkin kau menggandengkan namamu dengan nama makhlukmu kecuali dia pasti makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Maka aku bertawassul dengan Muhammad ini, maafkan aku ya Allah, sepora aki peten kau lo Gusti. Lalu Allah Ta'ala menjawab, apa kata Allah? Ya Adam, sadaqta, wahai Adam, sungguh benar apa yang kamu katakan. Benar kau wahai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya. Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai, kata Allah. Walaulahu, dan kalau bukan karena Muhammad, lama khalaqtuka ya Adam, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum Nabi dilahirkan,
Nabi Adam sudah bertawassul dengan Rasulullah dan berkat tawassul itu Nabi Adam diampuni oleh Allah. Lalu kita bagaimana sekarang ini? Kula panjenengan setejenah umat Kanjeng Nabi. Maka dari itu Bapak Ibu sampean menabi pada masalah, Anda ada masalah apapun tawassul dengan Nabi Muhammad. Sudahlah. Jangan bingung, beb saya mau tawassul dengan siapa? Rasulullah langsung. Atua panjenengan, ya Allah bihaqi Nabi Muhammad, ya Allah demi kemuliaannya Nabi Muhammad, kula sakek kusteh, paberes aki kusteh, insyaallah sampean. Loh, ongkuan. Nih, saya mau cerita di zaman Nabi, ada orang buta hadirin. Buta, oning buta sampean, lo ngetela. Ya buta lo ngetela lagar. Buta enggak melihat. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya buta ya Rasulullah. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah mengembalikan mata saya. Apa kata Nabi? Kamu wudhu, sholat 2 rakaat, lalu kamu ikut doa saya. Tawassul dengan beliau. Hanya orang tadi berwudhu, sholat 2 rakaat, lalu mengikuti doa Rasulullah. Yang mana intinya doa itu adalah bertawassul dengan Nabi Muhammad. Bertawassul dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, belum selesai orang buta tadi menurunkan kedua tangannya, Allah telah mengembalikan kedua matanya, dia sembuh, dia bisa melihat kembali. Berkahnya apa? Tawassul kepada Kanjeng Nabi. Ada orang datang kepada saya, beb, tua beb, anakku lani kecik nakal lah beb, anak saya nah pacar yang Madura meler gini apa? Apa? Meler lagi? Anak saya meler beb, meler. Di hati saya, ya berarti sampean ben yo meler pisan. Tapi di hati saya. Lu kan begitu, kaidahnya Bu, Pak, kaidahnya itu ma fil aba fil abna. Kaidahnya itu apa yang ada pada orang tua nurun kepada. Makanya saya sampai sekarang, ngapunten Bu nggih, saya tidak percaya perempuan ngidam itu. Istri saya ngidam beb, kalau tidak dituruti nanti anaknya, nah, ya kan? Mitos itu. Urusan ngiler dak ngiler Bu, turunan. Le bapak ngiler ya anak wis talah. Le ya apa? Nanti istrinya ngidam, mas opo aku ngidam mas, opo dek ngidam iPhone 14 ya. Aduh, iPhone 14 buru keluar Bu 1 juta. Bukan ngidam Pak, itu Pak kepingin. Alasannya ini anakmu loh mas yang kepingin dari ini. Mana di perut kok kepingin? Sampean sing kepingin. Nah, ibu jangan ketawa. Sampean ini tidak boleh membohongi suami, tidak boleh. Ya, anu bang kok gak diturutin kok anak ingin loh mas. Ya apa? Jarno, ya kan? Ya, masya Allah. Saya cerita apa sih tadi ini kok moro? Bahasa apa saya ini? Oh, ada orang datang kepada saya. Beb, anak saya nakal. Anak saya meler. Di hati saya, yo sampean berarti bien meler nakal. Itu di hati saya. Karena kaidahnya ma fil aba fil abna. Apa yang dulu orang tua lakukan, anak akan lakukan. Saya bilang, sampean baca sholawat kepada Rasulullah, terutama sholawat Al-Fatih 7 kali setiap selesai sholat. Ini sholawat Al-Fatih untuk semua hajat ibu-ibu. Bapak-bapak, sholawat Al-Fatih. Semerap Al-Fatih nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq dan seterusnya itu untuk semua hajat panjenengan. Saestu. Apapun hajatnya. Karena di situ apa ya? Nabi Muhammad sebagai pembuka. Pembuka segalanya. Pembuka segalanya. Yang tadinya rizkinya sempit, banyak baca selawat, rizkinya akan luas, rizkinya akan terbuka. Ngoten lho. Yang sumpek, sedih, susah, banyak pikiran, baca salawat Al-Fatih, akan dibukakan oleh Allah pintu kesenangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nikah ibu capet tong kalih setiap habis sholat. Bu, paham Bu nggih? Misalnya anak Anda kok roto anu baca itu Al-Fatih berapa kali Bu?
Berapa kali? 7 kali setiap selesai. Insya Allah. Tawassul dengan kanjeng Nabi. Loh Beb, kalau baca selawat apa harus pakai ijazah? Tidak harus. Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan khusus ibadah yang namanya salawat tidak harus pakai ijazah. Tidak harus sampai datang kepada ustadz, ulama, kiai, habib minta ijazah salawat. Tidak harus. Kenapa? Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, khusus salawat Nabi yang mengijazahkan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sudah. Allah yang mengijazahkan. Kalau sampean untuk salawat, baca salawat, monggo diamalkan walaupun tidak pakai ijazah. Tawassul sama Rasulullah. Setuju hajat sampean. Hajat napa saus? Nanti tokonya sepi ke dukun. Entar ke dukun. Tokonya sepi ke Gunung Kawi. Lah pun nang Gunung Kawi sampean. Ada apa ke Gunung Kawi sampean? Kepingin lancar Beb, kepingin nanti rezekinya luas. Ada apa ke Gunung Kawi? Selawat, banyak selawat, banyak selawat. Dan satu lagi kunci. Oke, ngapunten, mohon maaf ini terutama teman-teman yang masih ada orang tuanya. Kunci sampean ingin rezekinya diluaskan oleh Allah, berbaktilah kepada orang tua. Nikah kunci Pak. Bu, ngapunten nggih, ibu-ibu yang masih ada orang tuanya nih, masih ada ibunya, masih ada bapaknya. Ayo, ini kunci kesuksesan hidup. Kunci kesuksesan hidup. Bakti kepada orang tua, senangkan orang tua, bahagiakan orang tua. Hidup Anda pasti dibahagiakan oleh Allah. Ongkuan. Jangan bikin orang tua kita susah. Jangan bikin orang tua kita menangis. Jangan bikin orang tua kita selalu keadaannya susah. Jangan. Sudah cukup ibu kita susah ketika melahirkan kita. Sudah cukup ibu kita susah ketika menggendong kita bertahun-tahun. Cukup. Ya, maka sekarang ketika kita sudah dewasa, sampean sudah punya pekerjaan, sampean sudah punya kendaraan, maka ayo senangkan orang tua. Nih, bapak-bapak yang hadir nih, yang punya istri, juga ibunya masih hidup, masih ada. Kita ini kalau hari raya, telasan caneng Madura. Kenapa kita lupa kepada wanita yang dulu memberikan baju hari raya kepada kita? Mak pas kelupai sampean. Kenapa kita lupa kepada seorang wanita yang dulu berusaha membelikan baju hari raya untuk kita, walaupun kadang beliau berhutang kepada tetangga. Kita tidak tahu dulu, kita masih kecil, masih anak-anak. Kita dibelikan baju senang. Anda tidak tahu, mungkin ibu kita ngutang kepada tetangga, mungkin ayah kita ngutang kepada orang. Supaya apa? Supaya kita sekarang ketika kecil itu pakai baju yang baru. Maka sekarang gantian, ayo. Alhamdulillah kita kerja, kita punya rumah sendiri, kita punya usaha. Maka ketika hari raya datang, mestinya yang pertama kita tanya adalah ibu kita. Umi, mak, bu, ibu kepingin baju apa? Enggak, cong tak usah. Punten mi, ayo emeliakin na. Ayo umi taruh kalian pi apa? Emeliakin na. Walaupun ibu kita tidak mungkin minta yang mahal-mahal. Tak mungkin ibu kita, ya sudah cong belikan abaya Saudi jan. Abaya Saudi petok seket. Abaya Saudi itu mahal Pak, ada yang 1 juta lebih ya Bu ya. Iya, tak pernah mele sampean. Iya jadi nih. Tidak mungkin ibu kita minta yang mahal-mahal, tidak mungkin. Ya Allah, baju ibu kita paling larang 200.000 Pak. 200.000 sudah seneng ibu kita itu. Kenapa kita tidak membelikan ibu kita baju hari raya? Selalu yang diperhatikan bineh. Man kasih bineh. Man kasih, aduh luar biasa. Ayo dek, budal dek. Ayo nang mok jen. Ayo nang matos. Aling-uling Pak sama lang raya. Tak nemu kalam bisi bagus. Saya gelek sampean. Ini orangnya ada rupanya ini. Tak cocok Mas. Ya apa dek, nang Surabaya, berangkat ke Surabaya, ke JMP, tahu JMP? Jembatan Merah Plaza, oning Bu G? Ongkuan, oning sampai. Berangkat ke JMP, berangkat ke mana Surabaya lagi itu?
Hah? Kenapa TP ini kan? Oh, Tunjungan Plaza. Sampai nang kono bisa enggak? Aleng-leng Surabaya tak cocok. Ya apa dek nang Jakarta Mas? Ya Allah, cuma mau beli satu baju hari raya sampai ke Jakarta, Tanah Abang. Madura beda Tanah Merah. Lo kan merah bahasa Jawanya abang, Bu. Lah kan Tanah Merah Tanah Abang itu. Kenapa kalau istri kita belani sampai jauh-jauh demi menyenangkan istri? Loh, saya ngomong gini jangan salah paham, Pak. Bukan berarti, oh Beb, masa istri tidak diperhatikan, Beb? Siapa yang bilang begitu? Istri harus diperhatikan karena itu tanggung jawab Anda sebagai suami. Tetapi tolong, kata Nabi, jangan lebih mengutamakan istri daripada ibu kita. Paham Pak nggih? Sampeyan ngantuk nopo paham niki? Kalau ngantuk bilang ya, saya biar berhenti ceramahnya ini. Terus lanjut nggih? Enggak Bu, jangan salah paham, bukan oh Habib tidak memperhatikan istri. Enggak, istri tanggung jawab, amanat. Tapi dalam hal ini ibu kita harus lebih kita utamakan. Ibu kita yang melahirkan kita, bukan istri yang melahirkan kita, bukan. Ibu kita yang menyusui kita. Bener Pak? Wejak terus. Loh, yang menyusui kita siapa? Yang menyusui siapa? Lah iya kan ibu. Ibu kita yang menyusui kita. Menggendong kita sampai berapa tahun kita ini. Masya Allah. Terus sekarang begitu sudah menikah, istrinya terus. Tiap malam istrinya dicium tangannya. Aba wacan. Oh ini ngacan sampean, terasi itu loh. Ada yang Madura ngocak apa? Acan. Kapan kita mencium tangan ibu kita? Jarang. Telasen hari raya tak salaman ka bunah. Ndak salaman diiling no. Cong engki Bu. Telasan dong jan. Ayo assalam. Engki kalau pai gula jan. Lu nang ibu selaman kalau pai. Kalau sama istrinya tiap malam Pak tanangan cuma pano sokone cium. Suami cap opo iki. Loh, bukan saya mengatakan kita harus mencampakkan istri, tidak boleh. Haram kita mencampakkan istri. Amanat dari Allah. Tetapi orang tua jangan disia-siakan. Nggih napa nggih, Pak? Bu, nggih, leres nggih? Iya. Ibu, orang tua kita. Mertua kita hormati. Orang tua kandung hormati. Mertua hormati. Kata Nabi, aba'uka thalathah. Terbunda kanjeng Nabi, orang tua kamu itu ada 3. Orang tua kamu ada 3. 1 abun waladak. Orang tua yang melahirkan kamu. Orang tua kandung kita. Yang kedua wa abun zawajak. Orang tua yang menikahkan kamu dengan anaknya alias mertua. Itu adalah orang tua kita juga. Yang ketiga wa abun allamak. Dan orang tua yang mengajari kita, yaitu guru kita, ustadz kita, ustazah kita. Itu orang tua kita. Cara orang ngajar ke guru nah. Oh sekarang sudah jadi ustadz atau mau guru ngaji nah, kita berapa dari budi? Iki biyen sing tahu apa? Cewek ragu iki. Kita berak dari budi. Tidak boleh. Mungkin berkat beliau kita bisa baca Al-Qur'an. Saya yakin yang hadir ini pasti punya guru Quran, ya pasti punya kan? Punya apa enggak? Pasti. Saya masih ingat. Saya di Sumeneb dulu guru ngaji saya namanya Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad orangnya sudah sepuh, sudah tua. Apa? Ada yang namanya Ahmad di sini? Oke, Ahmad banyak Ahmad nih kan. Guru saya di Sumeneb Quran namanya Ustadz Ahmad. Bu, saya masih ingat tuh. Saya kalau kadang-kadang seminggu sekali beli, ingat baygon yang bakar, yang nemplek itu ya, kan dibekak jadi 2 itu. Itu saya beli di warung, saya kasih hadiah. Ustadz, hadiah. Iya Muksin ke Langkong. Sekarang ini saya mikir, ya Allah dulu ya Ustadz dikasih baygon tok itu loh. Baygon tok. Ya seneng dikasih sama muridnya tuh hadiah. Ya kadang bawa gula 1/2 kilo gitu kan, bawa apa. Lalu itu saya mikir, mestinya saya harus mengasihi lebih kepada guru saya itu. Karena berkat beliau saya bisa baca Quran. Berkat beliau saya bisa hatam Al-Quran.
Ini tidak boleh kita lupakan. Sekarang sampai sudah jadi ustadz, pasti tabrak ada di budi. Iki pian sing tawan waku iki jarene ya. Tidak boleh. Guru adalah orang tua kita. Makanya hormati guru, hormati orang tua, hormati mertua. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sudah jelas dari apa yang kita terangkan tadi, beliau adalah ahabbul khalqi ilallah, paling dicintainya makhluk oleh Allah. Makanya panjenengan ada hajat apapun bertawassul kepada Nabi, bertawassul kepada Nabi Muhammad. Hajat apa panjenengan? Kepingin apa panjenengan? Terona apa bu panjenengan? Terona apa? Beb, kepingin anak saya soleh beb. Minta tawassul sama Nabi Muhammad. Beb, saya kepingin suami saya tidak kawin lagi beb. Tawassul sama Nabi Muhammad, banyak baca selawat. Yang bapak-bapak, beb kepingin kawin lagi, juga baca selawat sampai. Apa banyak? Jadi kuat-kuatan ya. Ayo so pusing kuat. Tapi saya pribadi, Pak, ngapunten nggih Pak nggih. Saya pribadi loh ya. Kalau tidak cocok tidak apa-apa. Tidak mudah Pak. Abi ini dua nih kita gampang. Nggih Pak nggih. Waduh, dikira gampang punya istri dua, macem-macem. Atau kar terus sampean, atau karong gua tokar sampean. Iya. Enggak beb, saya mampu adil beb, saya bisa. Can sapa? Kalau sudah istri pertama tua, kawin lagi dengan istri muda, waktunya makan ke istri tua, waktunya tedung, sengode, alasan, nang di mas, nang Indomaret jan, Indomaret mana itu, macam abis tuh, mereka akan ke saya tua, tedung ke sengode, itulah zaman kita sekarang, lalu mengatakan adil dari Hong Kong sampean ini. Ya kalau memang ada monggo. Masa saya melarang? Punten. Oke, pola sampean. Enggak beb, saya sanggup, saya bisa. Tafadhol, silahkan. Enggak apa-apa. Siapa yang melarang? Tapi kalau bisa adil. Kalau tidak adil kata Allah, fa illam ta'dilu fawahida. Tabuna Allah, mentak bisa adil, cukup set. Ada satu ustadz ditanya, Ustadz, sampean kok tidak kawin lagi? Loh, istri saya istimewa, satu tapi rasa empat. Ini ibu harus bisa begitu bu ya. Jadi satu tapi bisa rasa empat. Artinya suami satu tapi kayak punya istri empat gitu loh bu. Sampai ngerti apa enggak sih ini? Aku melok gergetan aku. Lalu sampean bandino dasteran tuh. Ya sumpek suaminya. Suami pulang dari pasar sore capek leso, si bini ada dasteran. Baru masak apa? Terasi dari dapur. Bawa apa? Angus. Ya. Tidak kerasan bu, lakinya sampean. Coba sampean ada bentang lagi. Nah, ibu-ibu nih, suami saya mau pulang ini. Masuk kamar, bersolek, berdandan untuk suami. Bagus sampean. Sampean ada mentara kearisan tok. Wah, bumen kearisan, keundangan 2 jam sudah dandan di rumah. Pak, ibu-ibu nih, kalau bilang, ayo dek cepetan, sek mas 5 menit. Itu dipakai umroh bisa sampean? Bisa. Loh, ongkuan. Ayo. Istri kita bilang, ayo dek putar lagi, sek 5 menit bisa dipakai umroh. Ongkuan. Padahal umroh itu lama ya. Jalan ke sini ke Juanda naik pesawat 11 jam ke Jeddah naik bis ke Mekah ke Mikot, nanti tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul, istrinya baru selesai apa? Dandan. Ojo nemen-nemen bu, ojo nemen. Sampai kalau mau keluar biasa aja, pakai bedak kayak orang dulu, ibu-ibu kita dulu pakai bedak biasa. Bedak apa dulu itu? FIFA. Wis keto ayu, mancene ayu. Nah sekarang ini, maaf, wabuh, foundationnya 2 cm. Ini bapak-bapak tak kira ngerti foundation nih, bu, tak paham bu ya.
Kayak kira ngerti. Foundation itu lapisan, Pak. Lapisan sebelum bedak itu jenenge foundation. Ya Bu ya, betul ya? Paham kabeh iki. Jadi ibu-ibu, kalau kepingin suaminya kerasan di rumah, Anda harus bisa 1, tapi rasa 4. Insya Allah suami Anda tidak akan menikah lagi. Begitu. Tangki Pak. Oh ada tak jawab lah. 2 orang tok yang jawab ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir aja wis, cekak suwe-suwe. Ini habis ini ada anu lagi enggak nih? Enggak kemana-mana lagi ini enggak? Oh ya, tiap malam gantian ya? Besok di mana? Mana? Oh timur. Apa saya ceramah lagi besok di sana atau gimana? Oh iya ayo sampai lagi. Jangan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mari bulan Maulid ini kita harus bedakan, ya. Bulan Maulid, bulannya Nabi ini kita bedakan dengan bulan yang lain. Kalau bulan yang lain kita jarang baca selawat, jarang baca Maulid, jarang membaca sejarah Nabi. Tapi kalau masuk bulan Maulid seperti ini, ayo perbanyak lagi membaca selawatnya, perbanyak lagi kita baca Maulid Nabinya, perbanyak lagi kita membaca sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Ulama mengatakan berapa banyak orang-orang yang sebelum bulan Maulid, sebelum Rabiul Awal, itu hatinya jauh dari Rasulullah, jauh dari Kanjeng Nabi. Tetapi alhamdulillah begitu masuk bulan Maulid, masuk Rabiul Awal, hatinya dekat dengan Rasulullah. Nah itu yang kita harapkan. Nggih, siapa nggih insyaallah ya. Ya, alhamdulillah tiap malam kita hadir Maulid, ada undangan selawat Nabi. Ini menambah taqarrub, menambah kedekatan kita, menambah ta'alluq kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulunya tidak bertobat, masuk bulan Maulid ingat Rasulullah, bertobat kepada Allah. Yang dulunya suka berkata-kata kasar, kadang suka nempeleng istrinya, maka masuk bulan Maulid ingat Rasulullah. Nabi tidak pernah memukul istrinya, Nabi tidak pernah kasar kepada istrinya, lalu dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan barokahnya acara kita malam hari ini, Allah merubah yang tidak baik dari kita menjadi baik. Amin. Mudah-mudahan barokahnya perkumpulan kita malam hari ini, yang tadinya jauh dari Nabi Muhammad, insya Allah dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barokahnya Maulid Nabi, salawat Nabi, yang sebelumnya belum pernah mimpi Nabi Muhammad, insya Allah tidak lama lagi kita bermimpi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barokahnya salawat Nabi, yang sebelum ini senang berkata bohong, senang ngerasani saudaranya, insya Allah barokahnya majelis ini dihilangkan itu semuanya oleh Allah. Dia berkata yang jujur, dia berkata yang amanah. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, amin. Menjaga anak-anak kita, menjaga orang tua kita yang masih hidup, diberi panjang umur oleh Allah, sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan diluaskan kuburnya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa, dan saya yakin di antara panjenengan malam ini ada yang doanya diijabah oleh Allah. Ayo kita berdoa semuanya, hadirin hadirat, minta kepada Allah, memohon kita kepada Allah agar perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi saksi, menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, kelak yaumul qiyamah kita berkumpul dengan Nabi Muhammad, amin ya Rabb. Sebagaimana kita berkumpul malam ini bersama-sama, InsyaAllah kita kumpul dengan aulia dan salihin, amin. Kumpul dengan para ulia, kumpul dengan orang-orang saleh, kumpul dengan siddiqin, kumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita menjadi keturunan yang baik, yang soleh solehah, menyenangkan hatinya Rasulullah, menyenangkan kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Ayo angkat kedua tangan kita hadirin, angkat kedua tangan kita ibu-ibu, minta kepada Allah, nyoon dak Gusti Allah, yakin doa kita pasti diijabah, yakin di antara panjenengan ada yang dekat dengan Allah, yakin di antara kita pasti ada yang doanya diterima, sehingga semua yang hadir doanya diterima oleh Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza
جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.